educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sampang bersama saya Zada. Yang pastinya untuk hari ini kita akan lebih menarik lagi untuk membahas hal yang pastinya harus dibahas seperti itu ya, dengan tema yang akan diangkat yakni Destana itu bisa apa sih sebenarnya begitu. Destana adalah desa tangguh bencana, sehingga yang kita undang pada hari ini tidak salah pastinya begitu ya, narasumber yang luar biasa yang hadir di tengah-tengah podcast kita kali ini yakni Bapak Hadi dan Bapak Halim. Benar? Siap. Oke, Bapak Hadi dan Bapak Halim, teman-teman sekalian, yang kita undang langsung dari Desa Bulumatet, Kecamatan Karangpenang, seperti itu. Kembali lagi bersama kami di podcast tadinya, yakni untuk teman-teman sekalian tetap stay tune ya. Jadi jangan lupa kalau belum subscribe dulu, like, komen, dan share pastinya di Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sampang. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Baik, kembali lagi dengan Pak Hadi dan Pak Halim nih ya. Bagaimana Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, jawabannya udah sama kompak begitu ya Pak ya. Kalau jawabannya kompak seperti ini biasanya memang memperlancar podcast seperti itu ya Pak ya. Benar nggak sih ini? Iya. Oke. Semangat untuk podcast hari ini ya. Semangat. Oke. Kalau udah semangat, perjalanannya bagaimana tadi untuk menuju ke podcast Bapak? Untuk perjalanan sendiri itu lancar, Mbak. Lancar ya. Cuma yang agak lancar itu panasnya ini, Mbak. Oke, tapi nggak takut panas dong Iya. ya? Karena kita dalam tangguh bencana begitu ya Bapak ya. Iya. Kalau Pak Halim nih, bagaimana tadi perjalanannya? Karena bonceng atau nyetir tadi? Saya bonceng. Bonceng, berarti nggak panas banget ya? Iya, enggak terlalu panas. Nggak terlalu panas gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau udah perjalanannya tadi lancar, jadi semoga dengan harapannya nanti podcast ini juga lancar begitu ya. Iya. Nah, kita akan bahas bersama ya di Desa Tangguh Bencana. Bapak Hadi ya, Iya. yang sudah terpilih menjadi Ketua FPRB atau Desa Tangguh Bencana ya di Desa Bulumatet, dan sudah di sampingnya yakni Bapak Abdul Halim Iya. sebagai anggota FPRB. Iya. Betul ya Bapak ya? Baik teman-teman sekalian, tanpa lama-lama lagi nih ya, kita akan diskusi bersama. Jadi bagaimana sih Destana ini yang sudah dibangun kurang lebih 1 tahun, benar Bapak ya? Iya, Iya, benar. di Desa Bulumatet sendiri. Nah, ini bagaimana Pak? Kalau boleh dijelaskan ya dari Pak Hadi dulu boleh. Ketika sudah datangnya begitu terbentuknya Destana di Desa Bulumatet itu seperti apa? Oh iya, sebenarnya sebelumnya, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak terutama kepada pemerintah Desa Bulumatet, khususnya karena ini tanpa dukungan daripada pemerintah Desa Bulumatet, Destana ini kemungkinan tidak bisa berjalan selama setahun ini. Oke. Nah, namun di situ selain ada pemerintah Desa Bulumatet, juga ada peran LPBI NU Sampang dan juga FRB Kabupaten Sampang Oke. yang menjadi pemotor dari adanya Destana Desa Bulumatet itu sendiri. Awal-awalnya kami itu sempat bertanya-tanya, Pak, sebenarnya. Tanya apa tuh Pak? Apa itu sih Destana seperti itu, Pak? Iya. Soalnya gini, Pak, pertama kali itu saya itu dengan teman-teman itu berjumpa dengan tim FRB Kabupaten Sampang, membahas terkait dengan adanya FPKD. Awal mulanya itu kan FPKD, Pak. Waktu pelatihan itu memang FPKD, namun ketika SK itu turun, Ya. maka itu berubah menjadi FRB seperti itu. FRB Desa Bulumatet. Sebenarnya kami sama teman-teman itu sempat bertanya-tanya apa itu Destana. Soalnya bahasanya itu asing, Pak, Iya, bagi oke, kami. oke. Destana itu desa tangguh bencana, kan. Benar sekali. Oh, jadi setelah dilakukan beberapa kali kegiatan pada waktu itu, kami itu sama teman-teman ada istilahnya ada angin besar Oke. bagi kami itu terkait dengan kebencanaan yang ada di desa kami itu, Iya. Pak. Jujur, Pak, kalau di desa kami itu bencana yang sering terjadi, memang bahkan itu kalau menurut saya itu memang parah. Oke. Itu adalah kekeringan, Pak. Parahnya di Keringan, situ iya, itu keringannya. Ketika adanya Destana ini terbentuk, ya kami itu menaruh harapan besar terhadap Destana, terutama FRB Kabupaten Sampang dan juga BPD seperti itu, yang menjadi mitra seperti itu, Pak. Sehingga, iya, itu harapan kami, bagaimana caranya itu desa kami itu bisa terbantu dengan adanya Destana ini seperti itu. Oke,
Oke, jelas ya teman-teman sekalian. Jadi awalnya memang dirasa asing seperti ya Bapak ya. Jadi Destana itu apa gitu loh. Kok tiba-tiba ada begitu? Iya. Apa memang hanya biasa saja bencana maupun mungkin skalanya saja ternyata memang ini loh ketika sudah hadir seperti itu. Nah, kalau Pak Halim sendiri nih ya, pengaruh besarnya kalau kita sudah masuk ke Destana begitu ya. Ketika Destana sudah hadir di Desa Bulumatet sendiri itu pengaruhnya apa? Ya pertama itu sangat membantu terhadap segala bentuk bencana yang ada di Desa Bulumatet. Oke. Karena di desa kami itu, di Desa Bulumatet ada 2 bencana yang sering terjadi, Nah, apa tuh? yaitu pertama bencana kekeringan Ya. dan yang kedua itu bencana longsor. Oke. Itu yang sering terjadi di desa kami, Desa Bulumatet itu. Oke, jadi ada 2 ya Pak ya Ada bencana 2. ini yang dititikkan gitu ya, titik beratkan gitu, Iya, tepatnya seperti itu. Iya, ada 2. Oke, jadi kalau sudah ada 2 bencana, yakni salah satunya ada longsor tadi ya, dan ada kekeringan ini, Iya. apakah memang terbantu sekali begitu Pak dengan adanya Destana ini? Iya, sangat terbantu sekali karena pada saat ini itu sudah bulan 7, bulan Juli sudah memasuki musim kemarau. Ya. Dari sekarang banyak warga-warga yang sudah kesulitan untuk mendapatkan air, baik air bersih maupun air dikonsumsi di air minum. Itu sangat kesulitan ya. Wah, jadi memang kekeringan tadi itu bukan hanya karena kebutuhan mungkin katakanlah mandi begitu ya Pak, dengan minumnya pula itu kesusahan begitu. Iya, Pak, iya. Iya, susah. Oke. Nah, dengan hadirnya Destana sekarang seperti itu ya Pak ya. Apakah memang sudah ada pengaruh perubahan entah seperti itu atau mitigasi yang lain? Untuk pengaruhnya ada, cuman tidak sampai 100%. Oke. Ya. Mungkin ini menurut harapan besar untuk kedepannya, khususnya kepada FRB Kabupaten Sampang Oke. untuk menanggulangi Oke, siap. segala bentuk bencana yang ada di Desa Bulumatet. Oke, Iya. baik ya. Sebenarnya jelas ya teman-teman sekalian, kita kalau tadi sudah membahas titik beratnya ini, salah satu bencana yang terjadi begitu ya di Desa Bulumatet ini ada kekeringan dan longsor seperti Iya, itu. iya. Kita kembali lagi kenalan terlebih dahulu lebih dalam terkait anggota Destana mungkin yang ada di Desa Bulumatet berapa Bapak? Sekitar 15 orang 15 Pak untuk ya. saat ini. Oke. Yang sudah terdiri dari apa saja 15 itu unsurnya? Ya dari 4 struktur. Yang pertama itu ya ketua, yang jelas ya ketua, kemudian sekretaris, kemudian bendahara gitu juga. Kemudian ada bidang kajiannya, ada juga lengkap sekarang itu Pak. Jadi semisal mudah-mudahan tidak, bukan mengharap bencana ya Iya, Ibu Kak. oke. Tapi kalau semisal sewaktu-waktu itu ada bencana, itu insya Allah di desa kami itu sudah lengkap, mulai dari persiapan pertolongan pertamanya, Oke. kemudian setelah prabencana, kemudian setelah bencana seperti itu, Mbak. Nah, jadi setelah bencana itu dilakukan kajian-kajian, itu orang-orangnya sudah terbentuk semua seperti itu. Oke. Dan sudah mencakup semua unsur Pak ya, unsur pemerintahan katakanlah seperti itu. Itu sudah melibatkan semua unsur, Mbak. Bahkan itu ada yang dari perangkat desa juga, karena memang kemarin waktu pembentukan struktur FRB desa itu kami itu berkonsultasi sama kepala desa juga, dihadirkan pada waktu itu seperti itu. Susah tidak sih Pak mengajak masyarakat untuk bisa bergabung di Destana? Oh, enggak susah. Nggak susah ya, apa tuh tipsnya? Nah, itu pertama menyampaikan apa dampaknya dari bencana Oke. itu. Iya. Ketika sudah disampaikan kepada masyarakat, alhamdulillah masyarakat banyak yang antusias Oke. untuk ikut serta dalam membantu bencana yang ada di desa kami itu. Iya. Namun sebelumnya kan pasti ada rapat seperti Pak ya, mungkin ya pengumpulan seperti itu. Apakah memang semuanya tidak susah diajak atau memang masih ada mungkin ya yang pasif katakanlah seperti itu? Nah itu bagaimana ajakannya dari Desa Bulumatet sendiri? Ya pertama sebelum kami mengajak kepada warga itu disampaikan dulu apa dampak dari bencana itu, kemudian disampaikan dampak dari bencana itu disampaikan. Akhirnya ketika diajak untuk ngumpul menanggulangi segala bencana itu, akhirnya Mereka semangat. Semangat datang gitu sendiri itu semangatnya. Oh, Ya. oke, Iya. oke. Karena tahu pengaruhnya seperti ini gitu Iya. Pak. Tidak Iya. ada, insya Allah tidak ada dampak negatif, malah Iya. memang semuanya akan bisa berpengaruh seperti Iya, dengan iya. sejalannya begitu Iya, ya Pak iya, ya. iya. Oke, kembali ke Pak Hadi ya Bapak. Untuk dapatnya sudah berjalan begitu ya 1 tahun kurang lebih, itu apa saja program yang sudah direncanakan maupun sudah dilakukan malah? Untuk program kalau dilakukan itu sebenarnya kemarin sempat ada istilah kerjasama dengan FRB Kabupaten Sampang, meskipun tidak seberapa, namun itu cukup sangat membantu bagi kami
Pada kemarin itu kan terjadi musim-musim dingin seperti itu, Pak. Iya. Oke. Bahkan kalau siang hari seperti ini itu kemarin sangat dingin, bukan panas lagi. Oke. Bahkan itu kemarin ya ada apa istilahnya, ada beberapa bantuan terhadap warga-warga yang memang terdampak seperti itu, Pak. Ya kita kasih pada orang-orang yang memang tidak mampu seperti itu. Bantuannya berupa apa, Pak? Kemarin itu dari kerjasama melalui FRB Kabupaten Sampang bekerjasama dengan BPD itu ada pemberian selimut, ya selimut, ya meskipun tidak terlalu banyak, namun itu sangat membantu bagi kami. Bahkan respon masyarakat itu kemarin sangat nyaman, Pak, bagi kami responnya masyarakat seperti itu. Ya. Itu ya salah satu program yang sudah dilaksanakan. Mungkin ada inovasi yang lain, Pak Halim? Untuk renovasi ke depannya. Iya. Ya pertama untuk menanggulangi masalah bencana yang dua itu tadi yang masalah kekeringan, itu yang paling parah itu masalah kekeringan. Mohon kepada pihak terkait, katakanlah pihak terkait untuk dapatnya mengatasi segala bentuk bencana yang ada di desa kami. Paling tidak saat ini ada bantuan untuk mendapatkan air bersih dan air minum seperti itu. Dan juga untuk musim kemarau, karena di desa kami itu musim hujan rawan juga longsor, perlu penahanan tebing itu Mitigasi. Mitigasinya. Mitigasinya iya. Karena rawannya salah satunya tadi longsor. Iya, gitu. longsor. Iya. Oke, itu sering terjadi atau ada kurun waktunya, Pak, untuk longsor? Karena tadi dititik beratkan sering terjadi. Iya, untuk longsor itu ketika terjadinya musim hujan. Oh iya. Ketika musim hujan. Karena banyak tanah lebih-lebih di pinggir jalan itu digenangi air sehingga menimbulkan longsor. Yang kedua, ada juga galian-galian dari tanah-tanah itu sehingga ketika musim hujan mengibarkan longsor itu. Itu ya salah satunya teman-teman sekalian. Jadi yang dititik beratkan ada dua, kembali lagi. Nah tadi menarik sebenarnya dari Pak Hadi ya, salah satunya pemberian atau bantuan selimut begitu. Iya. Mungkin memang kita mudahnya ada cuma selimut gitu ya. Tapi memang ini sangat membantu begitu Iya, ya sangat Bapak membantu, ya. Pak. Nah itu salah satu mungkin karena cuaca yang memang sekarang lagi ekstrimnya dingin. Gitu. Iya. Nah kalau mungkin program rutinnya apakah sudah ada yang terlaksana, Bapak? Program rutin untuk sementara karena SK kemarin itu baru turun, Mbak. Sementara itu kami belum melangkah, cuma kami itu sama teman-teman FRB Desa Bulmatet itu sempat rembuk-rembuk bagaimana caranya, sempat memikirkan bagaimana caranya di desa kami itu bisa menanggulangi keringan itu, Mbak. Soalnya itu kalau menurut kami itu sangat parah. Iya. Kalau di desa kami itu 1 bulan 2 bulan 3 bulan itu tidak hujan, itu rata-rata masyarakat itu sudah terdampak sekali terhadap keringannya itu, Mbak. Iya. Bahkan kalau yang sekarang ini sudah beberapa bulan ini enggak ada hujan, itu mau mandi pun itu harus beli, Pak. Harus beli. Kemudian ya kalau untuk sementara sampai saat ini untuk dikonsumsi minum ya saya rasa itu masih tercukupi. Soalnya masih ada beberapa orang yang memang mempunyai sumur untuk diambil airnya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk dibuat mandi dan segala macam itu sekarang itu sudah mulai beli, Pak. Sudah mulai beli. Bayangkan saja, Pak, kalau 3 bulan ini tidak ada hujan dan semua terus menerus masyarakat itu beli air, itu berapa yang dikeluarkan terhadap pembelian air. Sedangkan perekonomian kami di sana itu kan rata-rata menengah ke bawah semua seperti itu, Pak. Ya, jadi itu harapan kami itu ya kemarin itu sempat istilahnya sama teman-teman FRB ke desa berembuk ya tetap membiarkan itu caranya, Pak. Bagaimana caranya desa itu punya air atau sumber mata air yang sekiranya bisa mencukupi, meskipun tidak bisa mencukupi, setidaknya ada istilahnya yang bisa membantu seperti itu kepada masyarakat, Pak, seperti itu. Berarti memang cukup serius ya, Bapak? Iya. Kalau sampai mandi saja masih beli begitu. Iya, Pak. Kalau kekeringan itu memang cukup parah. Soalnya di desa kami itu ada di Kabupaten Sampang bagian ujung. Jadi di sebelah desa Bulmatet itu sudah pemekasan seperti itu. Di sebelah timurnya ya. Sebelah timurnya itu sudah Kabupaten Pemekasan. Kemarin saya sempat sampaikan waktu FPKD Pelatan sama tim yang ada di FPRB itu, Pak.
Kemarin saya sampaikan, sebenarnya Pak, gitu ke pernyataan saya kemarin itu, ketika ada bantuan air, Ya. sebenarnya kan ada itu Pak. Iya, iya. Nah itu desa kami itu belum terserap seperti itu. Oke. Apakah memang karena aksesnya? Karena jujur Pak, kalau di desa kami itu kalau mulai dari dulu jalan itu agak pelosok Pak, pelosok desa. Jadi agak banyak yang bergoyang-goyang Pak. Oh, Kalau iya. Tapi kalau sekarang ini sudah mendingan, soalnya jalan-jalan itu banyak yang sudah dicor seperti itu Pak. Sekarang sudah kalau jalan itu kemarin iya saat ini sudah berjalan Pak, sudah berjalan baik seperti itu. berarti kalau dulu sempat seperti tol gitu ya. Iya. Tol ngantol. Iya, tol ngantol. Iya, enggak apa sekarang kan sudah diperbaiki begitu Iya, kan. kalau sekarang itu hampir full, Pak. Cuma tinggal beberapa yang belum dilakukan coran seperti itu. Iya. Ya. Yang menarik memang cukup serius itu kekurangan air tadi itu ya Pak ya, karena kekeringan begitu. Iya. Nah, dengan adanya Destana kembali lagi, apakah memang sudah ada upaya mitigasi terkait nantinya kita cari sumber air seperti itu Iya. di Desa Bulumatet sendiri? Sampai saat ini terus berupaya. Iya, sebenarnya itu, Pak. Kemarin kami itu sempat ngumpul-ngumpul, bahkan kemarin sudah konsultasi sama pemerintah desa juga Iya. terkait dengan dengan bencana ini. Oke. Ini kalau menurut saya bencana keringan itu di Desa Bulumatet bukan yang lagi Pak, tapi masuk kategori parah sudah Iya, itu. iya. Kalau 3 bulan sudah tidak ada hujan, otomatis itu kan sudah parah itu, Pak. Dampaknya kepada masyarakat. Bahkan itu, Pak, bisa melumpuhkan perekonomian juga, Pak. Jadi kalau tidak ada hujan, tidak ada air otomatis Iya. ya. Karena kan air itu merupakan sumber utama Utama ya. bagi kehidupan ya, Iya. soalnya. Entah itu petani, pengusaha dan sebagainya. Ya, mau tidak mau rakyat yang ada di desa kami, masyarakat kami itu untuk mata pencariannya rata-rata merantau, Pak. Merantau ke desa seberang istilahnya. Iya. Ya itu, Pak. Karena mau bertani, Iya. kalau musim kemarau ini nggak bisa, Pak. Soalnya nggak ada air. Ya memang tembakau kalau tembakau itu memang musimnya musim kemarau kan ya. Iya, iya. Tapi untuk istilahnya menyiram tembakau yang masih kecil itu baru ditanam itu, Pak. Itu rata-rata meskipun yang maksa tani, Ada yang maksa tani itu airnya beli, Pak, untuk menyiram itu, Pak. Iya. Ya kalau dihitung-hitung, Pak, masyarakat di Desa Bulumatet masa kami itu meskipun bertani tembakau ya, dan ketika dikalkulasikan dengan pengeluaran taninya, Iya, iya. itu hasil penjualannya kalau menurut saya ini tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Soalnya iya, Nggak balik laba berarti Pak. ya meskipun balik mungkin tidak seberapa, Pak. Cuma karena mereka tidak ada istilahnya, memang tidak ada usaha lagi untuk mencari tambahan penghasilan, terpaksa dilakukan itu. Itu harapan kami sebenarnya itu, Pak, yang sempat kami pikirkan itu. Bagaimana caranya di Desa Bulumatet itu, khususnya di desa kami itu sumber mata air minimal 1-2 itu ada seperti itu, Pak. Ya. Kalau harapan kami itu, Pak, bukan masyarakat tidak melakukan usaha untuk pengeboran sebagainya. Iya, iya. Ya. Namun kemarin gini, Pak, waktu belahatan itu ya, kemarin saya sampaikan pada tim Kabupaten FRB Kabupaten Sampang bahwa ini solusinya gimana seperti Iya, itu. iya, iya. Bahkan salah satu kalau secara teori, Pak ya, Iya. secara teori ketika memang satu daerah itu banyak pertumbuhan, Iya. itu kan semakin memudahkan untuk mencari sumber mata air kan seperti itu, Pak ya, secara teori. Namun itu saya bantah kemarin, Pak. Loh, di desa kami itu, Pak, kalau menurut saya itu, Pak. Di desa kami itu, Pak, kalau tumbuh-tumbuhan itu bukan sedikit, Pak. Tapi bahkan semua rata-rata di Desa Bulumatet itu banyak tumbuh-tumbuhan. Oke. Namun kenapa itu untuk mencari sumber mata air itu nggak ada seperti itu? Ini yang salah teorinya apa gimana? Itu kemarin iya. Mau dibantah begitu. Iya, ya? kemarin Apa itu. jawabannya Pak? Iya, iya. Ya. Ketawa bareng itu, Pak, kemarin itu, Pak. Iya, karena memang itu, Pak. Nggak tahu kenapa di desa kami itu, Pak. Tapi itu, Pak, belum dicoba yang memang
rata-rata kalau di desa itu, kalau di pedesaan bor itu kan Pak, apa istilahnya, bor yang kecil itu Pak. Iya. Jadi kalau bor itu maksimal 80 sampai 90 wis itu sudah Pak. Enggak bisa lebih dari 90 itu kalau bor kecil kedalamannya. Kenapa? Alasannya kalau bor kecil itu kalau lebih dari 90 itu bebannya sudah tidak kuat untuk mengangkat kotoran seperti itu, sehingga mau tidak mau dicukupkan 90. Sedangkan di desa kami itu Pak, kalau 90 itu tidak bisa dijadikan tolak ukur atau disamakan dengan desa-desa yang lain. Mungkin kalau di desa daerah lain itu 90 60 sudah ada sumber mata air seperti itu. Iya. Kalau di desa kami itu Pak, 90 itu sudah masih belum ada air. Jadi kalau bor kecil itu tidak sanggup kalau desa kami seperti itu. Mungkin itu harapan kami, itu yang kami usahakan tetap bagaimana caranya kami itu sama teman-teman FRB desa, kemudian juga bekerja sama dengan pemerintah desa, tetap mengupayakan Mbak, bagaimana caranya kami itu mendapatkan apa itu istilahnya. Kemarin saya sempat sampaikan, mungkin alatnya kurang canggih Pak. Kalau sudah smart teknologi. Iya, kemarin saya sampaikan sama tim yang dari kabupaten itu Pak, mungkin alatnya kurang canggih nih Pak, gitu. Soalnya kalau sumur kecil itu kan ya Pak, itu kan manual semuanya. Jadi mulai dari pencarian sumbernya itu masih menggunakan yang tradisional Pak. Itu yang menggunakan apa istilahnya, bermacam-macam itu Pak. Ada yang menggunakan apa istilahnya, cincin, ada yang menggunakan, intinya tradisional semua. Jadi alat yang dibawa itu tidak ada yang sampean sampaikan tadi, tidak ada yang modern. Iya. Itu kalau menurut saya, mungkin itu harus dicoba Pak, kemarin katanya saya sampaikan. Itu mungkin bisa dicoba Pak. Bisa dicoba. Ya ini kami masih mengusahakan Pak. Mengusahakan seperti itu Pak. Iya. Oke. Tapi memang tidak ada aliran sungai di sana. Kalau sungai itu, kalau dibilang sungai itu bukan sungai Pak. Apa tuh? Kalau sungai itu kan daerah Karangpenang itu memang Karangpenang Oncur, itu bisa disebut sungai soalnya apa diameternya memang luas. Kalau di desa Belwater itu bukan sungai Pak. Apa tuh? Apa istilahnya? Saluran, kali, kalau kali yang diameternya lebih kecil. Jadi kalau diameternya lebih kecil, air itu hanya lewat saja Pak. Meskipun musim hujan itu lewat ke desa yang memang penampung air, istilahnya kalinya itu lebih besar, sungainya lebih besar. Kalau di desa Belmater itu diameternya lebih kecil, jadi nggak ada apa istilahnya embung di desa itu yang di kali itu untuk menampung cukup banyak air seperti itu Pak. Apa ada ini Pak juga? Mungkin salah satu upaya kolaborasi dengan desa sebelah katakanlah, daripada jauh-jauh untuk mendapatkan sumber mata air. Iya. Gimana? Sebenarnya Pak ya, untuk berkolaborasi dengan beberapa desa yang ada di sebelah kami, itu kan desa sebelah memang ada beberapa desa yang beberapa yang Pak, memang juga mengalami keringan tapi tidak separah yang ada di desa Belmater. Seperti halnya desa sebelah itu memang kekeringan Pak, tapi di sana untuk melakukan pengeboran itu meskipun agak dangkal, itu sudah ada sumber mata air seperti itu. Artinya meskipun musim kemarau, untuk kecukupan air bersih itu terpenuhi seperti itu. Untuk kolaborasi itu Pak, semisal pengeborannya di desa sebelah, kemudian dialirkan ke desa kami, dan itu biaya berapa Pak? Itu ditangguhkan ke pihak mana seperti itu. Kalau yang jelas Pak, kalau ditangguhkan ke masyarakat sendiri, ini enggak akan mampu Pak. Jadi sisa sebelah, bayangkan Pak itu ya, seberang desa itu sudah Pak. Berapa kilo itu sudah Pak yang termakan itu. Pipanya saja mungkin tidak bisa masyarakat karena perekonomiannya juga menengah ke bawah semua seperti itu Pak. Namun sampai saat ini tetap masih diupayakan begitu Pak, bagaimana untuk dapatnya sumber mata air. Benar sekali, mencari seperti itu. Lalu bagaimana mengusahakan ini dapat sumber airnya itu dari mana begitu. Entah dari tadinya smart teknologi yang sudah diusahakan lalu dibantah juga pastinya memang kurang modern begitu ya alatnya memang gitu ya. Nah, menarik sebenarnya teman-teman sekalian dari penjelasan dititik beratkan pada kekeringan. Nah, untuk yang longsor nih Pak Halim ya, karena juga menarik bagaimana untuk sampai saat ini upayanya.
sampai saat ini kan ada 2 kategori bencana ya. Iya, oke. Pertama adalah kekeringan, yang kedua adalah longsor. Untuk saat ini kita sebagai warga desa tetap berupaya untuk mengatasi segala bentuk bencana, Oke. khususnya yang ada di desa kami. Dari 2 bencana besar yang dihadapi oleh desa kami itu adalah bentuk bencana kekeringan dan longsor. Ya. Itu dari upaya sebagian sudah ada mitigasi yang rawan-rawan longsor, sebagian sudah teratasi, ya. dan yang juga agak parah Iya. itu yang diprioritaskan dulu. Iya. Iya. Iya, benar sekali. Terus yang tidak prioritas, yang agak tidak parah itu ditangguhkan dulu. Yang penting yang kondisinya yang sangat parah itu diprioritaskan dulu, sudah ada mitigasi seperti itu. Oke, baik. Namun Pak Halim dan Pak Hadi, meskipun tadi sudah dititik beratkan ada 2 bencana, yakni ada longsor dan kekeringan begitu, bencana yang lain tetap diedukasikan kan ya pada Iya, masyarakat iya, tetap iya. ya begitu ya. Iya, Oke, iya. baik. Nah, kembali lagi kepada Desa Tangguh Bencana ya teman-teman sekalian, yang pastinya dari Pak Halim dan Pak Hadi sudah menjalankan beberapa program, upaya maupun mitigasi. Apakah ada memang kesusahan maupun problem untuk menghadapi program-program tersebut? Mungkin bisa Pak Halim dulu. Yang pertama terkait dengan masalah kekeringan, Mbak. Ya. Ada beberapa program ya. Ya. Pertanyaannya ada program. Sebetulnya dari beberapa program itu pertama adalah mitigasi yang tadi untuk mengatasi masalah longsor. Kemudian masalah kekeringan nanti mungkin Pak Hadi yang bisa menjelaskan. Ini kan sudah dibagi menjadi Iya. 2 ini ya. Pas begitu ya sebenarnya ya. Saya ambil bagian longsor saja. Oke. Iya. Gimana Pak? Nanti kalau masalah kekeringan nanti Pak Hadi. Oke. Untuk terkait masalah apa tadi? Ya, Pertanyaannya? hambatannya. Hambatan problem yang dihadapi itu yang pertama ketika ada suatu tempat Oke. yang tempatnya agak tebingnya tinggi itu diatasi dengan koordinasi dengan pihak Pemda desa agak sulit teratasi karena tebingnya terlalu tinggi. Oke. Dan di depan tebingnya itu ada rumah warga, sekitar ada 3 atau 4 warga yang tebingnya agak tinggi itu. Ketika musim hujan itu tanahnya longsor, ketika musim kemarau seperti itu, seperti saat ini tanahnya itu longsor juga karena tanahnya agak hitam-hitam itu ya. Kontur tanahnya, Pak, kontur tanahnya. Dari kultur tanahnya yang agak hitam-hitam itu. Memang dari sana ya? Iya, Iya, kontur iya. tanah. Untuk mengatasi itu problem yang kita hadapi agak sulit ketika tempatnya itu agak terlalu tinggi. Iya. Nah, jadi mohon kepada pihak terkait agar masalah hambatan yang dihadapi oleh desa kami itu cepat teratasi. Korbannya ada di samping tebing yang tinggi itu ada sekitar 4 atau sampai 5 rumah warga. Itu. Iya. Namun menurut Pak Halim ya, kalau sudah berbicara untuk dapatnya bisa melakukan mitigasi dari pihak terkait begitu ya, apakah memang sudah diworo-woro pada masyarakat yang terdekat di tebing tersebut? Ketika musim hujan itu kan rawan Ya. rawan longsor. Woro-woronya itu sudah diantisipasi sendiri oleh warga. Yang pertama ada antisipasi dari warga, yang kedua ada peringatan dini Oke. dari FIRB Desa Benar. Iya. Iya. Oke. Peringatan dini itu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi itu ya. Iya. Jadi sudah ada juga Pak ya, Iya, ada hambatan, woro-woronya ada juga ada, solusinya juga Iya. begitu ya. Oke, kembali Pak Hadi, bagaimana nih untuk hambatannya dari titik beratkan upaya kekeringannya tadi? Iya. Kalau sudah terbagi begitu Pak ya? Iya. Apa sudah dilihatkan dari sana? Dari Enggak. Kasol enggak ya? Sebenarnya ini enggak dibagi, Pak. Iya. Sebenarnya ini juga bisa menjawab sebenarnya, Pak. Untuk hambatan kekeringan sendiri itu gini, Pak ya. Ini cerita, Pak ya. Oke, cerita Alur apa, yang ada di desa itu seperti ini. Untuk di desa itu gini, Pak. Ketika musim kemarau itu kan berdampak keringan. Ya. Nah, yang jelas masyarakat itu harus beli air bersih
untuk buat mandi, cuci dan sebagainya. Kemudian yang menjadi problem itu gini, soalnya di desa itu untuk akses mobil tangki besar itu Pak, tidak bisa. Ya. Soalnya jalannya itu kan semuanya rata-rata semua sudah dicor. Sehingga mau tidak mau untuk ya eman-eman sendiri Pak, soalnya masyarakat harus sadar bahwa untuk ketika masyarakat itu maksa menggunakan tangki besar, yang jelas jalannya itu kan tepat rusak seperti itu kan ya. Jadi mau tidak mau masyarakat itu harus sadar diri bagaimana caranya merawat itu Pak. Soalnya tidak mungkin setiap tahun itu dilakukan pengecoran, nggak mungkin Pak ya. Bahkan itu bisa jadi 5 tahun sekali kan ya. Jadi harus dirawat oleh masyarakat itu sendiri. Ada kesadaran diri untuk merawat infrastruktur desa seperti itu. Nah itu Pak ya, yang menjadi kendala sebenarnya. Ya mau tidak mau masyarakat harus menggunakan mobil L3 itu Pak, L300. Nah yang jelas pembiayaannya semakin membengkak lagi itu Pak. Soalnya kalau dibandingkan Pak ya, beli tangki air besar satu itu yang harganya 200 sekian, itu sama beli tangki L3 itu L3 2 kali ya Tan? Iya. Nah, itu lebih, kalau disuruh milih, warga tetap milih yang tangki besar yang harganya 200 sekian, meskipun yang L3 itu 100 berapa gitu Pak. Soalnya airnya itu juga mendatangkan dari desa sebelah sebenarnya Pak, itu mengambil dari desa sebelah airnya. Kalau di desa sendiri itu tidak ada airnya. Nah seperti itu, cuma itu saja mungkin Pak. Jadi memang masyarakat itu kesulitan pertama dari segi ekonominya juga Pak, perekonomiannya. Kemudian dampak yang paling serius itu adalah karena memutus istilahnya penghasilan warga Pak, yang dampak paling besar itu. Iya kan? Salah satu itu ya. Iya, dampak yang paling besar ya mau tidak mau gimana lagi Pak, mau tidak mau meskipun tidak bisa bekerja proyek pembangunan, ya di desa itu tuh maksa untuk hijrah ke luar negeri. Hijrah ke luar negeri untuk mencari penghasilan tambahan seperti itu Pak. Pada akhirnya banyak yang merantau. Iya. Itu Pak. Nah, bisa terbukti dengan Pak. Sekarang itu kalau di desa sampean mampir main-main ke desa Bulmatet, mampir ke salah satu rumah warga, yang jelas itu tanya ke kepala keluarganya itu banyak yang nggak ada Pak. Iya. Kepala keluarganya banyak yang nggak ada di perantauan sebenarnya. Ya harus rela itu Pak, harus rela meninggalkan istri, anak-anaknya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti itu Pak. Karena itu Pak kendalanya. Memang tidak ada air untuk berusaha, karena untuk setiap usaha itu mesti ada air itu Pak. Setiap usaha mesti ada air. Ya, oke. Menarik ya teman-teman sekalian. Jadi hambatannya begitu yang telah terjadi maupun yang diusahakan, solusinya bagaimana gitu, menitik beratkan dari dua bencana, yakni ada tanah longsor dan ada pula kekeringan begitu ya. Nah kita bisa berlanjut pada bahwasannya desa tangguh bencana ini kan sudah terbagi Bapak ya, ada bencana dan pasca bencana seperti itu ya, jelas sekali. Nah untuk ketiganya ini sudah ada peran pentahelik, benar sekali ya. Jadi ini ada pemerintahan, usaha dan lain-lain. Nah itu apakah sudah terlibat dengan baik Bapak untuk desa dari desa Bulmatet sendiri? Untuk peran dari kami juga dari pemerintah desa sebenarnya, karena kami itu meskipun kami organisasinya itu sudah terbentuk Mbak, SK-nya itu keluar, SK-nya itu dari kepala desa. Jadi mau tidak mau kami itu harus bekerja sama dengan pihak pemerintah desa seperti itu. Respon dari pemerintah desa itu sendiri responnya cukup baik Mbak. Bahkan kemarin disampaikan waktu kegiatan kajian sama FRB Kabupaten Sampang, itu kepala desanya hadir. Kemudian pada saat itu disampaikan oleh kepala desa, kalau memang organisasi ini manfaatnya sangat besar dan bisa bersungguh-sungguh, pemerintah desa siap memfasilitasi seperti itu Mbak. Kemarin itu disampaikan Mbak. Bahkan pemerintah desa itu kemarin sudah menganggarkan istilahnya seragam untuk anggota FPKD seperti itu. Makin semangat dong ya. Makin semangat Pak. Iya. Jadi sudah terlibat dengan baik ya dari peran pentahelik seperti itu. Nah, Bapak sekalian ya, Pak Hadi dan Pak Halim, supaya tidak terlalu tegang seperti itu. Iya. Karena memang di sini kita tuh bukan hanya session diskusi Pak. Jadi kita itu menghadirkan
peran BTS ataupun behind the scene. Nah, kalau tadi saya mungkin monoton tanya terus ini Mbak gitu ya. Sekarang boleh nih yang di balik layar begitu mau bertanya ataupun pengen ada unek-unek yang disampaikan pada Pak Hari dan Pak Halim gitu ya. Karena luar biasa sekali bisa hadir di tengah-tengah podcast kita dengan penuh semangat nih. Terlihat dari senyumnya pada manis-manis ya. Iya, Pak. Lagi bagaimana? Oke, bentar dulu Pak. Ini Pak Hadi tadi itu kan ngeluh soal kekeringan, soal longsor. Destana sudah terbentuk, sudah ada SK-nya juga, peran Pentaheli juga sudah jalan lah ya kan. Nah, pertanyaan saya ini simple sih sebenarnya, dan tapi ini sangat mengundang effort pemikiran yang keras gitu. Iya. Kira-kira gitu, kalau sudah semuanya terbentuk, terus keluhannya seperti itu, kira-kira kajian-kajian apa saja yang kira-kira terus dilakukan, bagaimana untuk mencari solusi yang tepat untuk menghadapi dua ancaman itu. Siap. Mungkin itu apa kira-kira? Perlu gak itu pemikiran-pemikiran yang lebih jauh gitu. Misalkan masyarakat tadi ngeluhnya kan beli air. Kira-kira masyarakat untuk dihimbau nggak untuk menampung air? Ya. Ya mungkin Saya seperti tidak itu. terbuang gitu begitu ya. Jadi memang edukasinya dari dasar terlebih dahulu mungkin Siap, begitu. siap. Boleh kembali lagi, terima kasih tim behind the scene ya. Boleh di Pak Hadi dulu, boleh bagaimana? Ya, terima kasih, Pak. Pertanyaannya ya. Iya, oke. Ya, sebenarnya gini, Pak ya. Untuk menanggulangi bencana keringan yang ada di desa kami, kemarin itu kan saya sempat sampaikan barusan bahwa kami itu sudah bekerja sama dengan pemerintah desa, sudah berembuk-rembuk dengan pemerintah desa, dan juga kami sudah bekerja sama juga dengan FRB Kabupaten Sampang terkait dengan penanggulangan bencana itu sendiri ya. Namun seperti apa yang ditanyakan barusan bahwa memang untuk desa menampung air itu sebenarnya Pak ya gini. Kalau musim hujan Pak ya, rata-rata di desa itu sebelum kepala keluarganya itu awal-awalnya sebelum kayak sekarang Pak. Kalau dari dulu itu kepala keluarga itu masih banyak yang di desa. Nah, itu masih semuanya berusaha mencari sumber mata air. Bahkan banyak di salah satu rumah warga itu sudah tersedia sumur yang memang digali secara manual, Pak. Pakai tangan itu, Pak. Karena itu dulu, Pak. Pakai tangan. Bahkan itu kalau saya main ke sana mungkin nggak percaya, masa ini digali sumur sedalam ini digali pakai tangan manusia seperti itu, digali pakai pahat itu dulu Pak, pakai pahat. Ya dulu itu Pak. Ya rata-rata kalau musim hujan itu semuanya sudah, meskipun tidak semuanya Pak, tapi rata-rata sudah ada penyimpanan air. Penyimpanan air. Ya untuk penyediaan di musim kemaraunya. Itu hanya mencukupi karena gini Pak, air yang sudah masuk ke sumur itu pada musim hujan. Ini kan sumurnya hanya sebatas penampung, Pak. Nggak ada sumbernya. Jadi otomatis air itu hanya dikonsumsi untuk air minum saja, seperti itu. Hanya memenuhi kebutuhan untuk minum. Kalau kebutuhan untuk mandi sama warga itu tidak dikasih, Pak. Soalnya nggak akan cukup. Jadi terpaksa warga itu tidak dikasih untuk mengambil air dari sumur itu kalau untuk mandi dan sebagainya. Kalau untuk minum pakai timba itu, Pak, nah, itu dikasih seperti itu. Rata-rata kalau tidak hujan selama 3 bulan, nah itu masih terpenuhi untuk air minumnya. Kalau lebih dari 3 bulan itu, Pak, ya itu wassalam sudah, Pak. Iya. Assalamualaikum. Iya, wassalamualaikum. Tutup. Iya, sebenarnya gini, kemarin itu kami FRB desa sempat ada FRB Kabupaten Sampang sempat mengadakan pelatihan untuk apa istilahnya penampung panen air hujan itu, Pak. Panen air hujan. Jadi pada saat hujan airnya itu ada alat khusus, Pak ya. Kemarin itu waktu pelatihan itu kemudian disaring, Pak. Air yang dari atap itu disaring menggunakan alat itu kemudian langsung bisa dikonsumsi pada saat itu juga. Nah, ini sebenarnya respon positif bagi kami. Namun kami itu karena setelah pelatihan kemarin itu belum hujan, Pak. Dan juga kami belum mempraktekkan seperti itu. Tapi rencana kami FRB Desa Bulmatet
ini akan coba menerapkan cara seperti itu. Jadi pada saat hujan, dengan alat itu diolah, kemudian pada saat itu juga air itu bisa langsung dikonsumsi, dibuat air minum seperti itu. Harapan kami ini semoga bisa terlaksana. Nah, namun kemarin pada saat pelatihan itu, Pak, kemarin itu saya sempat sampaikan juga kepada tim FLB Kabupaten, Pak, saya bertanya kemarin, Pak, ini kan panennya pada saat air hujan, pada saat musim hujan. Otomatis, Pak, di desa kami itu kalau musim hujan, yang jelas airnya itu tidak kekurangan seperti itu kami. Nah, ini rasa-rasanya, menurut feeling saya ini, Pak, kemarin itu saya sampaikan, kalau ke desa kami, ini bukan tidak membantu seperti itu, tapi meskipun membantu, mungkin ini hanya 50% lah, Pak, ya. Artinya untuk persiapan musim kemaraunya ini enggak ada, Pak, seperti itu. Saya sampaikan, oh iya, ini memang untuk musim hujan seperti itu katanya. Ini kan bisa ditampung, iya. Sebenarnya itu bisa ditampung, Pak. Bisa ditampung pada tadi itu sumur. Setelah disaring itu nanti bisa dialirkan ke sumur, iya seperti itu. Namun itu, Pak, kapasitasnya itu hanya mungkin bisa berlaku sama sekitar 3 bulanan. Kalau musim kemarau 3 bulan itu masih tercukupi. Kalau tapi lebih dari 3 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan seterusnya, kemarin itu di desa kami ya semuanya mungkin kemarin itu yang tidak hujan kurang lebih sekitar 8 bulan ya, musim kemarin itu yang tidak hujan itu semuanya beli, Pak, beli. Jadi kalau bicara pekerjaan di desa kami itu ya, kalau bicara sibuk, kalau musim kemarau enggak sibuk, Pak. Semuanya nongkrong di depan rumah itu, soalnya enggak ada kerjaan itu. Oke. Ya. Itu ya salah satu. Ya, tadi menarik, Pak, ketika musim hujan ditampung di sumur. Oke lah, ditampung di sumur. Ketika 3 bulan habis. Ya. Berarti Pak Hadi itu perlu juga mengkaji berapa kebutuhan per kapita per setengah tahun lah minimal. Artinya kebutuhan per kapita itu sampai berapa? Artinya penampungannya biar pas. Misalkan nampungnya cuma standar, ya standar habis cuma 1 bulan. Kalau sudah ada kajian perhitungannya, otomatis akan tercukupi selama 6 bulan. Iya. Iya. Jadi bisa dikalkulasi seperti itu. Kalkulasinya seperti itu. Iya. Oke. Iya, soalnya gini, Pak. Sebenarnya menarik juga Iya. Pak seperti ini, Pak. Soalnya gini. Di desa itu, Pak, gini, tidak semua kepala keluarga itu mempunyai sumur penampung. Bahkan di daerah saya itu ada satu sumur itu jadi sekampung, Pak. Jadi satu kampung itu ngambil ke sumur itu. Nah, terpaksa sumur itu tidak dikasih kalau memang untuk mencuci dan sebagainya. Dikhususkan minum seperti itu. Iya. Namun kan dengan itu, Pak, ya, karena kita sudah tahu bahwasannya kekeringannya bisa lebih dari 3 bulan, Iya. mungkin ya upayanya dari panen air hujan tadi bisa dengan kalkulasi tersebut, jadi tidak mengandalkan dari satu sumur. Ya Gitu. itu. Nah, usahanya mungkin bisa sumur-sumur yang lain dibangun begitu. Artinya juga peran dari FRB ini untuk melakukan sosialisasi bagaimana masyarakat menampung. Nah, begitu ya mungkin, Pak, ya. Iya. Ada upaya masyarakat itu punya keinginan untuk menampung. Artinya tidak mengandalkan sumur. Artinya per kakak, per rumah itu bisa menampung mandiri. Gitu. Itu tugas memang. Tugas berat. Karena ini berbicara pada masyarakat. Iya. Kalau masyarakat sudah punya keinginan untuk menampung, saya yakin sumur satu tidak akan sulit karena sudah punya tabungan sendiri gitu. Iya, katakan kalau kita analogikan tabungan mungkin begitu ya, Nah, kebutuhan itu kita betul. ambil dari tabungan kita sendiri Iya. gitu. Pandangan saya. Cukup itu Pak Sada dari saya. Oke, terima kasih ya, Kak ya. Boleh ditambah nih dengan Pak Hali bagaimana? Terkait Nah, Penampungan air. Iya. longsornya kembali lagi nanti. Nah, longsornya ini kan gitu sudah ya. dibagi tadi. Nah, Saya iya, bagian betul. longsor, yang Mas Hadi itu bagian Kekeringan. Kekeringan gitu ya. Sebetulnya Ya. dari sejak saya berangkat sama Mas Hadi dari rumah, tidak ada pembagian sebetulnya. Cuman tadi nyampainya ke sini pertanyaannya agak Kok kayak menjurus longsor aja nih Pak Halim begitu ya. Iya. Apa duta longsor gitu. Oke. Iya. Iya. Jadi Pak Halim sendiri nih mungkin untuk bisa menanggapi apakah memang tadinya begitu ya, saran iya begitu ataupun memang karena hambatan begitu ya. Bahwasannya dari salah satunya karena
mungkin analoginya itu tidak punya tabungan begitu ya mungkin ya. Apakah memang setuju begitu Pak, sepakat ketika memang diadakan ya tabungan sendiri-sendiri lah masing-masing kakak, tabungan sumur tadi untuk penampungan? Sumur ya. Satu rumah satu sumur tadi. Satu rumah satu sumur. Ya ini begini Pak. Yang pertama itu Ya. disosialisasikan dulu kepada warga Ya. tentang dampak bencana Nah. itu khususnya kekeringan Ya, dasar ini. dulu. Ya dasarnya dulu. Terus setelah disosialisasikan kepada warga dan juga masyarakat, ini kan sudah tahu Ya. dampak dan akibatnya itu sudah tahu masyarakat. Ya mungkin ini sebelum ada di istana ini RT/RW belum terbentuk, sebetulnya ada sebagian warga yang sudah sadar dengan sendirinya untuk membuat sumur per kakak itu ada sumur sebetulnya. Cuman dari saking sulitnya masalah perekonomian, kadang-kadang warga itu tidak sempat untuk membuat sumur di per kepala keluarga, Pak. keluarga itu tidak sempat. Bukannya tidak ada kemauan itu tetap ada, tapi dari desa kami itu ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi terkadang ada kemauan, ada rencana untuk membuat sumur per kakak, ekonominya tidak memungkinkan seperti itu. Mungkin ini nanti yang bisa diusulkan ke pemerintahan begitu ya Pak ya? Terkait dengan masalah Terkait dengan itu pembangunan sumur tadi, karena memang kembali lagi kalau ke ekonomi masyarakat kurang begitu mungkin begitu ya. Ada sebagian dari warga yang sudah membuat sumur serap, itu sudah ada bekerjasama dengan pihak pemerintah desa Bunmatan, tapi tidak semuanya karena keterbatasan dari masalah anggaran. Iya. Gitu ya teman-teman sekalian, jadi penjelasan yang sudah melingkup dari seluruh Destana itu bisa apa, memang bisa segalanya begitu. Pak. Karena memang yang paling ditekankan begitu Pak ya, bencana begitu. Jadi kalau upaya kecil saja seperti itu. Namun memang kalau dari tadi kita berbicara proses begitu ya, proses program dan mengupayakan, memang berisinya itu harapan gitu ya. Nah, kita bisa nih berikan waktu untuk Pak Hari dan Pak Halim memberikan closing statement yang berisikan harapan untuk kedepannya itu bagaimana. Ya pertama ini dari saya dulu Pak ya. Siap, silahkan. Di absen nih. Ini menyambung masalah kekeringan. Baik. Karena ini dampaknya sangat besar kepada desa kami, kepada warga kami. Itu harapan kami kepada pihak terkait, katakanlah ada pembangunan embung, harapan kami agar bencana kekeringan ini bisa teratasi dengan adanya pembangunan embung. Itu. Terus yang kedua terkait dengan seringnya longsor di desa kami, karena dari tadi saya juga bagian longsor ini kan dari Mas Ade itu. Juga ada program terkait dengan mitigasi ataupun untuk penanggulangan longsor, itu minta tolong agar dianggarkan seperti itu Pak ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Silakan boleh nih Pak Hadi memberikan closing statement. Kekeringan tadi sudah jawab, Pak. Mungkin hanya penambahan, Pak ya. Untuk sebagai penutup dari kami sendiri itu gini, Pak. Apa istilahnya? Harapan besar kami itu kepada pihak terkait, pemerintah terkait dengan penanggulangan bencana keringan yang ada di desa kami itu, Pak. Harapan besar sebenarnya kami itu, saya itu berangkat ke sini, saya tadi itu sebelum berangkat menyampaikan ke Bapak Abdul Halim itu, mari berangkat ke Sampang, kita membawa nama desa seperti saya. Iya Pak, tadi kita harus bicara sesuai fakta yang ada di lapangan. Desa bawah, desa Bunmatan itu seperti ini. Siapa tahu, kata saya tadi Pak, siapa tahu nanti setelah acara ini selesai, pemerintah pihak terkait ini bisa melirik desa kami yang ada di ujung timur itu sana, Pak. Itu harapan kami yang sebesar-besarnya kepada pihak terkait. Bagaimana cara kami itu bisa memenuhi kebutuhan air yang ada di desa kami. Kemudian ya yang jelas untuk kalau bicara masalah keringan, Pak ya, hanya untuk satu cara itu untuk menanggulanginya mungkin hanya dengan pengadaan air seperti itu. Ini kan sebenarnya kalau solusinya ini tidak repot, Pak. Kalau bencana keringan solusinya tidak repot.
Kalau bicara keringan yang jelas hanya apa istilahnya pengadaan air. Iya. Namun yang repot itu karena kalau dibebankan ke desa semua, ini nggak mungkin, Mbak, seperti itu. Dengan kondisi yang sekarang di desa kami yang begitu parah, seperti itu. Ya, mungkin itu hanya saja, Mbak, yang dapat kami sampaikan. Semoga aspirasi kami dari desa berangkat jam 11 siang tadi, Mbak, berpanas-panas, ini sampai ke sana, Mbak. Terkabul, Nggak tahu ke sana terkabul. gimana. Yang penting ke sana, Mbak. Ya. Amin. Amin begitu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Hadi dan Bapak Halim atas penjelasan begitu ya. Lalu bagaimana tadinya sudah berdiskusi bersama terkait bagaimana sih isi dari Desa Bulumatet ya, Kecamatan Karangpenang, terkait destananya begitu, dan harapan besarnya tadi yang paling menonjol begitu ya kalau kita tebalkan begitu. Harapannya untuk pihak terkait bisa nih ya, Bisa. mungkin katakanlah mendengar Iya. aspirasi kita Iya, begitu iya, ya. iya. Bahwasannya monggo silakan bisa dikunjungi begitu. Iya. Bahwasannya tidak di sekitar kota saja begitu ya, Siap. namun bisa di pedesaan juga. Salah Iya, satunya iya, Desa iya. Bulumatet begitu. Nah, sudah teman-teman sekalian ya. Jadi kita sudah lama begitu berbicara terkait, namun tidak terasa seperti 5 menit Oh Mas iya, ya, Pak ya. iya. Ini kayaknya masih 1 menit. Itu masih kurang. Jadi begitu teman-teman sekalian. Iya. Jadi kalau udah Dari saking asiknya ini, Pak. Iya. podcast ketagihan begitu. Iya. Ya, sebenarnya kami itu masih banyak yang ingin saya sampaikan. Unek-unek yang saya sampaikan itu masih banyak, Pak. Waktunya terbatas Kita ini. jadwalkan episode kedua. Iya. Oke, baik teman-teman sekalian, sudah dijelaskan tadi bagaimana Desa Tangguh Bencana di Desa Bulumatet sendiri, Kecamatan Karangpenang, mulai dari bagaimana programnya, upaya mitigasi, dan ditekankan ada 2 bencana yang sangat besar dan krisis di sini, yakni ada kekeringan dan tanah longsor begitu. Dan upaya-upaya mereka sudah dilakukan, programnya juga, program rutin pun telah dilakukan begitu. Dan peran dari pentahelik pemerintahan dan unsur dari perusahaan juga insya Allah terlibat dengan baik begitu ya, Pak Siap. ya. Dan dukungan pula karena sudah jelas bahwasannya Destana ini mulai dari pra bencana, bencana, dan pasca bencana, seperti itu teman-teman sekalian. Dan harapan besarnya nih ya, pembelajaran bagi teman-teman. Kalau kita mungkin mudahnya memang, apalagi mungkin dari saya sendiri gitu Pak ya, mendengar gitu, melihat ternyata sesusah itu mendapatkan air gitu. Iya. Jangan air bersih lah, air mandi sekarang gitu Pak Iya. ya. Di rumah saya buang-buang begitu. Makanya pembelajaran besar bagi teman-teman sekalian. Memang mungkin sekarang memang masih banyak gitu. Tapi kalau kita boleh melihat ke samping sebentar saja begitu, ada yang lebih kesusahan. Sehingga monggo silahkan, meskipun itu hal yang kecil, ada cuman hemat air begitu mungkin Iya. ya, tapi memang monggo silahkan bisa dilakukan upaya hemat air lalu bagaimana edukasi buat teman-teman sekalian bahwasannya itu semua tergantung dari diri kita sendiri dan kemauan begitu ya Bapak Siap. ya. Iya. Oke, baik. Namun rasanya kalau kita sudah berterima kasih kepada Pak Hadi dan Pak Halim, kurang rasanya terima kasih kepada support yang sudah mendukung ya adanya podcast FPRB juga, pada para mitra yang mungkin sudah memberikan support begitu Pak ya. Yang pertama ada Koran Madura Online begitu, dan terima kasih kepada Radar Madura JPNN, Salsabila FM Radio Streaming, ada RRI Sampang, dan terima kasih kepada Python Energi, POMI Probolinggo, BPBD Sampang, Mekar Catering Sampang, Hotel Panglima Sampang, Alphanet penyediaan WiFi Internet Madura, PT Sampang Sarana Sorbes, dan terima kasih kepada Create First Design, Web Design, Edumedia Store, Store Servicecom, Trunojoyo Law, Kantor Pengacara. Banyak sekali ya sponsornya begitu. Banyak sekali itu sponsornya, Pak. Banyak sekali. Jadi kami terima kasih kepada mitra yang telah bergabung, dan kami tunggu mitra-mitra selanjutnya begitu. Oke. Siap, siap. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Hadi dan Bapak Abdul Halim, terima kasih banyak atas kehadirannya. terima kasih. Sama-sama, Saya Pak. harap tidak kapok untuk diundang. Siap. begitu Siap, ya. siap, Tapi siap. seperti tidak akan kapok gitu ya. Tidak. Iya, ada banyak yang perlu diceritakan Iya, gitu iya, ya, Pak. ya. Oke. Baik, namun kurang rasanya ketika kita tutup belum ada semangat. Gitu ya. Oh, iya. Supaya menambah semangat. Jadi meskipun tadi di awal semangat, akhirnya juga semangat gitu Bapak. Iya, Pak. Jadi kita akan menyuarakan Bapak FPRB Kabupaten Sampang di kepal begini, tangan Ya. kanan, salam tangguh, salam kemanusiaan. Iya. Siap. Bapak ya? Siap. Oke, baik. FPRB Kabupaten Sampang. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih sekalian, saya Tisal Mazada pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.